Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bingkai untuk edisi malam hari ini. Bersama saya, Iman Sulaiman. Inilah Bingkai selengkapnya. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah hal yang biasa seperti tanggal kelahiran Nabi yang lainnya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini mengandung banyak kemuliaan dan keutamaan serta keistimewaan bagi umatnya. Berikut ini liputan suasana kegembiraan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Liputannya. Sahabat Bingkai, ada banyak hikmah yang telah kita ketahui. Mungkin Anda rasakan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu hari yang sangat mulia bagi umat Islam. Bukan hanya mulia di sisi manusia, tapi juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemuliaan kepada umat ini melalui Nabi Muhammad. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad kepada umat ini sehingga umat ini pun menjadi mulia. Allah melipat gandakan pahala-pahala amalan umat lebih dari umat yang terdahulu. Pada umat terdahulu, jika ada yang berbuat kebaikan satu, maka pahalanya tidak berlipat ganda. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, pahalanya bisa menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Walaupun umat yang terakhir, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang pertama masuk ke surga setelah para nabi dan rasul lainnya. Mengingat besarnya hikmah dan keutamaan bulan Rabiul Awal karena kelahiran Nabi Muhammad di dalamnya, keluarga besar Pondok Pesantren Salafi Putra Putri Hibbatus Sadiyah pun tidak pernah terlewatkan memperingati hari besar Islam yang akrab dengan sebutan Muludan tersebut, dengan banyak melakukan sholawat melalui syair-syair indah yang diiringi dengan tepukan alat musik Islami bernama marawis ataupun rebana. Nah sahabat Bingkai, mengenai keutamaan umat Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi umur umat Nabi Muhammad sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah adalah antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit yang melewati angka itu. Oleh karena itu, mumpung masih diberikan kesempatan umur oleh Yang Maha Pencipta, umat Nabi Muhammad
mulai anak-anak, remaja hingga orang dewasa selalu memenuhi majelis zikir Rasulullah, seperti momentum mulia bernama Maulid Nabi di Ponpes Hibatus Sa'diyah ini. Bagi kami khususnya Pondok Pesantren Hibatus Sa'diyah mempunyai makna yang luas tentunya, diantaranya adalah motivasi buat seluruh para santri putra putri agar senantiasa selalu mengingat bagindanya, agar selalu senantiasa dicintai. Karena itu kami senantiasa menggunakan sholawat di mana-mana dan juga memperlihatkan bahwa eksistensi khusus Pondok Pesantren Salafi di Kabupaten Cianjur sudah mulai berjaya, dan optimis insya Allah dengan tetap memegang telatur Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Dan sehingga pondok pesantren yang kami saat ini kelola, termasuk juga para santri-santri putra baik putri yang tadi telah kami umumkan, setiap tahun kami mengadakan tahfidz baik kitab kuning, alfiyah, ilmiah, yaqulu, jumriti, sulamun nawro, qawaidul arab, dan juga tahfidz Al-Quran, yang mana pada tahun ini, Maulid tahun ini, kami menamatkan 21 santri putra putri yang tamat Al-Quran, dan juga alfiyah Ibnu Malik, jurumiyah, dan beberapa tahfidz atau talaran-talaran kitab-kitab kuning yang insya Allah sangat bermanfaat bagi masa depan para santri-santriya Pondok Pesantren Hibatus Sa'diyah, khususnya untuk putra daerah di Kabupaten Cianjur. Kalau kita mengaku orang yang benar-benar mencintai Rasulullah, di hari Maulid dan di luar hari Maulid, setiap waktu dan setiap saat Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk banyak bersolawat kepadanya. Sahabat Bingkai, hutan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk lainnya, termasuk sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu, kita harus aktif melestarikan hutan, karena dengan melestarikan hutan berarti kita melestarikan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Ormas Manggala Garuda Putih berikut ini. Sahabat Bingkai, dunia lingkungan hidup mengenal Hari Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Januari. Pada hari itu seluruh dunia bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai lokasi. Kegiatan penghijauan bumi ini bisa dilakukan kapan saja ataupun hanya di sekitar rumah, tanpa harus menunggu tanggal tersebut. Karena penebangan pohon secara liar telah lebih banyak dilakukan dan sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun hari tersebut diperingati di seluruh dunia, namun sepertinya manfaat penanaman pohon atau penghijauan bagi lingkungan hidup belum sepenuhnya disadari oleh banyak orang. Padahal penanaman pohon banyak sekali manfaatnya, baik untuk saat ini maupun untuk warisan generasi yang akan datang. Dan inilah manfaat tanaman bagi lingkungan, yaitu menghasilkan oksigen untuk bernafas, mengurangi kebisingan, pendingin alami, penyimpan air tanah, hingga menjadi bahan bumbu dapur dan obat untuk keluarga. Untuk melestarikan dan menggairahkan penanaman pohon, khususnya di Kabupaten Cianjur sesuai dengan instruksi Bupati Cianjur, tak mau ketinggalan, Ormas Pelestari Seni Budaya Manggala Garuda Putih Korwil 2 turut ambil bagian dalam mensukseskan program penanaman pohon 1 miliar. Karena kepedulian dari Manggala Garuda Putih Korwil 2 lingkungan, dengan program ini kita
tiap anggota dia membantu swadaya sendiri, dan kita banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Cianjur yang telah membantu diwakili oleh Dinas Dispupun Cianjur dengan Bapak Camat dengan Bapak Ketua Komisi 4 DPR Cianjur. Dengan ini kami akan mengembangkan segala penghijauan di lingkungan wilayah Cianjur dan sekitarnya, dan kami peduli dalam segala hal. Jangan dilihat negatifnya aja orang ormas itu, tapi harus lihat kita peduliannya dengan masyarakat lingkungannya. Nah sahabat Bingkai, suksesnya penanaman pohon yang dipusatkan di Desa Sukaratu Kecamatan Bojong Picung ini juga diikuti dengan penandatanganan naskah kerjasama antara Manggala Garuda Putih Korwil II dengan KTH Desa Sukaratu ini, memperoleh perhatian dari para wakil rakyat, unsur pemerintah Kabupaten Cianjur, muspika dan tokoh masyarakat serta tokoh agama lainnya. Kita sangat menyambut baik dan mensupport terus Pak dalam ini dengan kaitan dengan dinas, kita sebagai fasilitator mungkin ya dalam ini selaku birokrasi yang membidangi kehutanan, sangat berterima kasih terhadap lembaga atau LSM yang sudah melaksanakan partisipasi dalam upaya kita menjaga konservasi, karena PR kita masih banyak dalam upaya pembangunan hutan di Kabupaten Cianjur. Seperti yang telah saya sampaikan tadi pada saat saya sambutan, lahan kritis kita masih cukup luas, kemudian target kita untuk luasan hutan juga masih luas. Nah, ini tanpa partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada, baik itu masyarakat, secara individu, kelembagaan, ini tidak mungkin akan terwujud. Mudah-mudahan dengan awal dari kegiatan ini merupakan motivasi untuk seluruh lapisan masyarakat membangkitkan. Apakah itu dari mulai tingkat anak-anak sekolah sampai dengan orang-orang dewasa. Kita masih cukup luas PR ini untuk kita bangun masalah kehutanan di Kabupaten Cianjur. Selain penanaman pohon, masih di lokasi yang sama, pihak Manggala Garuda Putih Korwil II juga membantu masyarakat memenuhi penyerahan bibit tanaman kayu dan buah-buahan serta biopori untuk masyarakat pendidikan SMK Negeri 1 Bojong Picung. Sahabat Bingkai, bakat orang tua biasanya akan menurun kepada sang anak. Seperti kata pepatah, buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. Ya, seperti itu pula bakat Amel yang pintar menyanyi, dan berikut ini liputan inspirasinya hanya untuk Anda di rumah. Sahabat Bingkai, sekarang saya akan ajak Anda mengenal sosok penyanyi cilik yang baru berusia 9 tahun, bernama Rizky Amelia Novien Suhendi atau biasa dipanggil Amel, siswi kelas 3 SD Negeri Bojong Herang 1, Kecamatan Cianjur. Amel yang dibesarkan di lingkungan keluarga penghobi seni musik dan menyanyi ini memang bukan tanpa dasar. Artinya, Amel selama ini banyak belajar menyanyi dari lingkungan keluarga, khususnya dari sang bunda yang selalu tekun dan sabar menurunkan ilmu kepada anaknya tersebut. Ibu Yoyoh Muniroh, sang bunda yang juga tercatat sebagai pendidik di sekolah di mana Amel menuntut ilmu ini, tak pernah bosan dan menyerah membimbing anaknya ini hingga mau tampil di atas panggung pada perhelatan Fasbeka tingkat sekolah dasar di Kecamatan Cianjur.
Menurut sang bunda, Amel adalah salah satu peserta terimut alias paling bontot karena di bawah usia rata-rata para penampil lainnya. Berikut cerita singkat guru pembimbing dan sang bunda tentang Amel yang pintar menyanyi dan giginya mulai melorot ini loh. Amel cukup bagus dalam belajarnya, cukup ulet, rajin, dan anaknya baik. Latihannya di sekolah, di rumah, latihan di luar rumah juga Amel sangat bagus. Amel saya sampaikan cukup baik dalam tadi bertampilan, sangat memuaskan lah. Anaknya berani, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Nah ini kedepannya saya sudah kerjasama dengan pelatih Pak Ibu. Rencananya mau didaftarin ke Trans TV ya untuk penyanyi cilik idol rencananya ini. Karena memang basicnya dari saya seni, saya ingin satu dari antara anak-anak saya ada yang muncul dalam bidang seni. Nah, untuk sahabat-sahabat bingkai yang mau memiliki talenta menyanyi seperti Amel, asah terus bakatmu. Sahabat bingkai, akhir-akhir ini kita sering mendengar atau akrab dengan dua kata ini. Ya, kesalehan sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesalehan sosial itu sendiri? Bagi ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Berikut liputannya. Ya sahabat bingkai, kita sering mendengar istilah kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, suka memikirkan dan santun kepada orang lain, suka menolong, dan sejenisnya. Meskipun orang-orang ini tidak setekun kategori kelompok yang mengklaim memiliki kesalehan ritual dalam melakukan ibadah seperti sembahyang dan sebagainya itu. Orang yang memiliki nilai-nilai kesalehan sosial lebih mementingkan hablum minan nas. Boleh jadi hal itu memang bermula dari fenomena kehidupan beragama kaum muslim itu sendiri, di mana memang sering kita jumpai sekelompok orang yang tekun beribadah bahkan berkali-kali haji misalnya, namun kelihatan acuh atau tak peduli terhadap kepentingan masyarakat umum, tak tergerak melihat saudara-saudaranya yang lemah tertindas misalnya. Ormas Islam tertua bernama Nahdlatul Ulama ini melalui salah satu lembaga unggulannya, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, bertekad memenuhi kebutuhan keduanya, spiritual dan sosial, dengan diwujudkan melalui bakti sosial pengobatan gratis bagi para penderita penyakit hernia dan bibir sumbing di Kabupaten Cianjur. Pada pelaksanaan hari ini sebetulnya merupakan yang ke-7 sampai ke-8 kali, karena di sini ada perbedaan antara pelaksanaan operasi hernia ataupun bibir sumbing ataupun pemasangan kaki palsu, di mana lebih sering bibir sumbing ya, karena bibir sumbing itu pelaksanaannya setiap ada pasien yang datang itu langsung kita tangani dan kita bekerja sama dengan OBI ataupun rumah sakit lain yang menangani bibir sumbing. Ataupun khusus hernia itu kita bekerja sama dengan OBI. Adapun untuk yang kaki palsu, untuk pemberian kaki palsu atau tangan itu kita bekerja sama dengan tenaga yang ada di Jakarta. Adapun untuk pelaksanaan ini cenderung meningkat ya dari setiap pelaksanaan karena kita juga semakin mengembangkan saja, kita bekerja sama dengan masyarakat. Kita setiap kali kita sosialisasikan dan setiap kali kita bekerja sama dengan MBC masing-masing
kecamatan. Jadi di situ MBJ dia akan mensosialisasikan dan mereka akan mengirimkan pasien setiap kali ke LKMI ini. Pada pelaksanaannya bahwa untuk pelaksanaan bibir sumbing ini untuk hernia dilaksanakan sekitar 1 bulan sekali, kemudian untuk bibir sumbing sekitar 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali kita juga melaksanakan bagaimana banyaknya pasien yang ada di sini. Kemudian untuk pelaksanaan kaki palsu itu setiap kurang lebih setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Nah sahabat bingkai, tentang penyakit hernia dan bibir sumbing adalah merupakan bagian tubuh yang sangat vital, menyangkut produktivitas dan kinerja seseorang. Sekarang kita simak bagaimana tanggapan dari kedua orang tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur. Berikut wawancara eksklusif kami dengan kedua tokoh tersebut. Yang ini merupakan salah satu penelitian NU Cianjur terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur di dalam hal kesehatan. Kita tahu bahwa salah satu problem masyarakat di Cianjur ini adalah masalah penanganan dan pelayanan kesehatan. Karena kita tahu bahwa rumah sakit di Cianjur baru ada 1 dan itu pun sudah kurang representatif jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Cianjur secara keseluruhan. Oleh karena itu ke depan NU akan semakin memperluas jaringan kerjasama di bidang kesehatan ini, bukan saja untuk bibir sumbing dan hernia, juga penderita katarak, kemudian bantuan kaki dan tangan palsu, dan obat kursi roda dan lain-lain. Ini diharapkan NU melalui lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama akan semakin berperan di dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Cianjur. Saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Ibu Min Suranto, yang pada kesempatan ini bisa menyelenggarakan perawatan atau operasi hernia dan bibir sumbing. Justru ini adalah persoalan pokok yang ada di NU, karena di masyarakat yang umum secara luas, NU yang berada pada level masyarakat sederhana itu masih mempunyai persoalan-persoalan dengan hal yang bersifat kesehatan maupun pendidikan, sehingga ini kegiatan ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Cianjur, sehingga NU memang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat yang biasanya di dalam konteks keorganisasian masih bersifat konsolidasi organisasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah ini justru yang paling penting. Nah sekarang kita ngobrol dan bagaimana pula ekspresi orang-orang yang terbantu dengan kegiatan sosial LKNU ini. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program operasi bibir sumbing ini, karena kalau seandainya saya bayar tunai ke rumah sakit itu memakan biaya yang mungkin saya nggak mampu. Karena itu saya sangat berterima kasih sekali kepada NU mengadakan organisasi operasi gratis bibir sumbing dan juga hernia ini. Mudah-mudahan NU bermanfaat untuk semua manusia yang khususnya orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah, secara ini terima kasih gitu kepada LKNU yang telah mengadakan program untuk penyembuhan penyakit anak saya, terutama hernia gitu. Sangat berterima kasih sekali untuk memberikan bantuan sosial ini. Binga habis teh yang nutas dipayun ge hoyong-hoyong harena namanya kayak gratisan tangkeun nuhun ka Bapak di dieu. Terima kasih ka Ibu Dokter Min sareng Bapak Khairul Anam anu ngayakeun dieu gratisan gitunya. Semoga saja kegiatan sosial yang diprakarsai Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama yang membantu banyak orang ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang tergerak hati nuraninya.
Pentingnya menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah harus dimulai sejak dini, bahkan remaja, di mana usia remaja sebagai subjek peniru. Oleh karenanya, untuk menyaring pergaulan remaja, Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar ini misalnya tidak pernah absen, artinya konsisten membina peserta didiknya melalui kegiatan-kegiatan religi. Berikut liputan peran remaja Islam Al-Kautsar. Sahabat Bingkai, akhir-akhir ini kita dibuat prihatin dengan maraknya tawuran antar pelajar, merebaknya pemakaian narkoba di kalangan remaja, pergaulan bebas, dan beberapa tindak kejahatan yang melibatkan anak remaja. Apa sebenarnya yang salah dengan negeri ini? Sehingga banyak remaja Indonesia terjerumus kepada sikap dan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama, moral, dan etika. Lalu, bagaimana Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar dan Sivitas Akademika Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah menyikapi kondisi para remaja agar terhindar dari perilaku negatif, apalagi bertepatan dengan Hari Valentine? Berikut ini kita simak kekompakan remaja Islam yang tergabung dalam wadah OSIS MTS Al-Kautsar sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan Ustadz fenomenal yang akrab dengan panggilan Ustadz Odong-Odong, hingga aneka penampilan atraktif para peserta didik di atas panggung yang disaksikan oleh ratusan jamaah dan Sivitas Akademika YPI Al-Kautsar. Hari Besar Islam, terutama yang sekarang kita laksanakan, yaitu untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1436 Hijriah. Ini kami rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu kurang lebih 2 bulan sebelum pelaksanaan hari raya. Kemudian cara untuk melaksanakan acara ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya kami melaksanakan melakukan berbagai macam strategi yaitu membina pengurus OSIS sampai mereka paham bagaimana cara melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan acara hari H seperti ini. Kemudian yang kedua, juga mereka dibiasakan hidup kebersamaan. Kebersamaan itu lebih indah dan akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Sementara itu, sahabat Bingkai, banyak faktor yang melatar belakangi rusaknya mental dan kepribadian kaum remaja di negeri ini. Faktor itu meliputi pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi, seni budaya, dan lain sebagainya. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, terutama dalam bentuk transformasi teknologi informasi dan budaya, memberi dampak signifikan bagi perubahan watak dan perilaku kaum remaja. Intensitas penggunaan internet dan video game yang meningkat di kalangan anak-anak dan remaja turut memberikan andil untuk memperoleh pencerahan spiritual, di mana
untuk dunia remaja sudah banyak rongrongan dan juga tantangan baik di lingkungan maupun tayangan-tayangan di media yang perlu selektif yang akan berdampak kepada degradasi moral, di mana filtrasinya perlu ada pembimbingan bahwa tidak semua tayangan baik untuk ditonton demi masa depan dan perkembangan psikologi anak. Hingga kita berharap dengan adanya pencerahan seperti ini dapat menepis bahwa remaja itu dalam kondisi lingkungan yang sensitif, sehingga dapat memilih dan memilah mana yang terbaik, baik dari tayangan media massa ataupun dari lingkungan sekitar yang bisa berpengaruh kepada hal-hal yang negatif yang tidak perlu untuk dilaksanakan sebelum dia memahami hal tersebut. Nah sahabat Bingkai, untuk mewujudkan visi sebagai umat terbaik, maka diperlukan upaya pembentukan karakter muslim yang kuat. Hal ini harus dilakukan melalui pendidikan sejak remaja. Ya sahabat Bingkai, usai sudah saya menemani Anda di rumah dalam program Bingkai untuk edisi malam hari ini. Saksikan terus program Bingkai hanya di TV Cianjur setiap hari pukul 20.00. Dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.